Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama. Jadi kita akan membahas dari dasar banget untuk bisa belajar dan memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gitu ya. Ini huruf hijaiyah dalam urutan kaidah rubaiyat. Bedanya apa? Kalau yang seperti biasa kan Baghdadiyah, urutan Baghdadiyah itu kita tahu ya, ada alif, ada ba, ada ta, sa, jim, ha, seterusnya sampai ya. Gitu ya, sampai huruf ya. Nah, ini udah kita ketahui nih. Nah, sekarang kita akan belajar dengan cara lain. Ini salah satu alternatif saja ya, alternatif. Jadi dia tidak urutan, dia dikelompokkan itu berdasarkan kelompok 1 contoh. Kelompok 1 garis lengkung bertitik. Nah, ini kan ada huruf ba, ya, nun, ta, sa, gitu ya. Sa, ngomong sa-nya itu lidahnya digigit. Sa, jadi harus halus, sa, gitu ya. Lalu ini buat pengetahuan aja sih, buat pengetahuan. Masalah kelompok-kelompok ini sih tidak perlu dihafal juga, tapi buat pengetahuan saja. Lalu huruf bulat tidak beraturan, ada fa, ada qaf, ha, mim, hamzah, gitu ya. Lalu berekor ke depan. Nah, ini ekornya semua ke depan. Ain itu kalau ngelihat artinya, tulisan latinnya AIN, ada tanda petik, berarti dia harus bindeng, ain. Kalau tidak ada tanda petik itu berarti AA biasa. Ain. Ini ghin, goin, ada yang bilang goin, ada yang bilang ghin. Yang penting ini temanya hurufnya huruf G kalau dalam bahasa Indonesia. Ghin, terus jim, seperti ngomong J biasa, jim. Ini haknya ini hak tipis. Ngomongnya itu di mulut saja, ha. Seperti kita habis minum teh itu kan. Nah, itu hak tuh, hak. Nah, ini kho, ada ka, ha, a, kho. Jadi ini harus di tenggorokan nih ngomongnya. Kho. Kalau belum kho berarti masih salah. Jadi kalau masih ngomongnya ho berarti masih salah, harus kho, gitu ya. Lalu ini sin ini seperti ngomong S biasa. Ini berekor ke depan nih, ya, berekor ke belakang tuh, sin. Nah, ini shin, ini ada S ada Y. Jadi seperti kita kayak lagi ngusir ayam tuh kan pernah jadi shin, gitu ya, shin. Nah, shin. Ini sin, ini shin. Ini sa, lidahnya digigit. Sa, ini sin, ini shin. Gitu ya. Terus ini sod. Sod ini mulut kita harus monyong, maju ke depan. Sod. Jangan dibaca latinnya, kalau latinnya jadi sad. Kenapa beda? Karena itu setiap negara punya kaidah masing-masing dalam melatinkan suatu terjemahan. Gitu ya. Jadi ngomongnya sod, mulutnya monyong, sod, gitu ya, sod. Nah, ini kakaknya nih, dot, sama ngomong D tapi mulutnya dimonyongin, jadi dot, gitu ya. Ini dal ini seperti huruf D biasa, dal. Ini zal ini lidahnya digigit juga sama. Kalau ini tadi sa, ini lidahnya digigit tapi bunyinya S, sa. Kalau ini zal, ini seperti huruf Z tapi lidahnya digigit, zal. Semakin halus kita mengucapkannya itu semakin baik. Zal. Lidahnya digigit tapi nggak usah digigit banget, nanti sakit. Ditaruh aja di antara dua gigi. Zal. Gitu ya. Lalu ini ro, ngomong R biasa, ro. Ini zai, ini huruf Z biasa, zai. Ini wau atau wow. Ini seperti huruf W, wow. Nah, ini alif, lam, kaf ngomongnya seperti huruf K biasa, kaf. To ini sama, harus monyong, mulutnya harus monyong. To gitu ya. Ini kakaknya nih, zo harus monyong juga, to dan zo, gitu. Dan untuk belajar Al-Quran kita harus sudah bisa menguasai cara bacaannya masing-masing dari huruf hijaiyah, karena ini dasarnya harus kuat. Kenapa? Kalau dasarnya sudah kuat, nanti
ketika sudah beranjak ke tahap selanjutnya, insya Allah jauh lebih mudah. Tapi kalau misalkan dasarnya belum kuat, masih ketukar-ketukar cara pengucapannya, belum tahu hurufnya, wah itu kacau nanti. Makanya dikuasai dulu. Jadi video ini silakan di setel berulang-ulang. Jadi jangan bosan untuk mengulang. Nah, panduannya di halaman selanjutnya. Tuh sudah ada tuh. Ini ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Diulang terus. Contoh, ba, ya, nun, ta, sa. Ulang dari belakang lagi. Sa, ta, nun, ya, ba. Terus ba, ya, nun, ta, sa. Kalau sudah hafal, sudah bisa, sudah tahu hurufnya, baru ke baris selanjutnya. Fa, kof, ha, ha. Ini ngomong ha ini seperti kalau kita kenyang. Ha, ini suara perut ya. Suara perut. Ha. Kalau yang ini ha kecil, jadi ngomongnya ha biasa. Ha. Tapi kalau yang ini ha. Ha gitu ya. Mim, hamzah. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Terus diulang. Kalau sudah, bawahnya. Ain, ghin, jim, ha, kho. Ingat, kita baca hurufnya ini huruf yang belum berharokat ya. Jadi bacaan huruf aslinya. Ain, ghin, jim, ha, kho. Gitu ya. Lalu diulang lagi. Kho, ha, jim, ghin, ain. Kayak gitu. Lalu selanjutnya sin, s biasa, sin, shin, sod, dot. Dot, sod, shin, sin. Gitu ya. Jadi kita harus bisa merasakan sendiri ketika kita mengucapkan setiap huruf itu pengucapannya beda. Kalau masih sama berarti bacaan kita masih kurang benar. Sin, shin, sod, dot. Nah, kelihatan kan bedanya? Diulangi lagi gitu. Kalau sudah, bawahnya dal, zal, ro, zai, wau. Wau, zai, ro, zal, dal. Terus diulangi. Berapa kali untuk mengulanginya? Kalau saya pribadi menyarankan 10 kali. Satu baris ini nih 10 kali ulang bolak-balik. Gitu ya. Nanti kalau sudah hafal jangan bosan untuk mengulang terus, karena mulut kita ini selalu butuh latihan untuk pengucapan. Kalau tidak dilatih, tidak sering dilatih, nanti mulut kita kayak kaku gitu lagi, ngomongnya bingung lagi. Bawahnya alif, lam, kaf, to, zo. Zo, to, kaf, lam, alif. Nah, kalau sudah menghafal, sudah mengulang per baris, latihannya bagaimana? Latihannya secara acak. Misalkan saya nunjuk, nih, ini huruf apa? Ha, betul. Lalu ke sini, ini apa? Zai, betul. Ini apa? Ba, betul. Ini ta, betul. Ta, sa, gitu ya. Sekarang saya tunjuk, terus saya tunjuk, dibaca ya apa hurufnya. Misalkan saya nunjuk huruf ini, berarti ngomong tuh ba, gitu ya. Nah, kalau ini huruf apa? Oke. Ini huruf apa? Oke. Ini huruf apa? Oke. Ini huruf apa? Oke. Ini huruf. Nah, ini huruf kho. Kho. Ini huruf. Oke. Ini huruf. Oke. Dan demikian di video pertama ini kita belajar itu pelan-pelan. Pelan-pelan, yang penting terus semangat, karena belajar Al-Quran itu tidak cukup sekali, harus terus berulang-ulang. Jadi belajarnya pelan-pelan, karena ini masih dasar, dikuatkan dulu dasarnya. Nanti insya Allah lanjut di pertemuan kedua, kita membahas tentang huruf-huruf ini di berbagai macam posisi. Bagaimana ba di huruf ketika di depan, ketika di tengah, dan ketika di belakang. Itu contoh. Demikian, semoga video pertama ini bermanfaat buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar kita, doa kita dalam mempelajari Al-Qur'an ini dimudahkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.